Bendungan Hilir, please check your belongings and step in. Di belakang aku sekarang adalah bangunan bersejarah bernama Gedung Juang 45. Bangunan ini berdiri di Jalan Menteng nomor 31, Jakarta Pusat. Tanpa banyak kata, mari kita masuk. Gedung Juang 45 yang bisa kita kunjungi sekarang adalah bangunan yang digunakan untuk memperlihatkan berbagai benda, lukisan, maupun diorama yang menggambarkan perjuangan warga Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Namun, gedung ini awalnya tidak digunakan untuk hal tersebut. Pada tahun 1920 sampai 1938, gedung yang awalnya bernama Hotel Schonker dibangun. Pemiliknya sendiri, Elsie Schonker, adalah seorang warga keturunan Belanda. Gedung ini dioperasikan seperti hotel pada umumnya, sebagai tempat penginapan dan peristirahatan bagi siapapun yang lelah. Namun, pada saat pendudukan Jepang, hotel ini diambil alih oleh Sendenbu atau Departemen Propaganda milik Kekaisaran Jepang. Hotel Schonker pun dikenal dengan nama Asrama Angkatan Baru Indonesia. Asrama ini digunakan untuk mendidik para pemuda Indonesia sehingga siap dan berguna untuk kepentingan kolonial Jepang. Asrama itu sendiri dipimpin oleh salah satu tokoh nasional yang berasal dari golongan muda, yaitu Soekarno. Ia bersama dengan wakilnya, yaitu Hoirul Saleh, memanfaatkan kepercayaan Jepang dan mengubah tempat itu menjadi markas untuk berbagai kegiatan nasionalisme. Asrama ini didatangi sejumlah tokoh dari golongan tua seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sunario, dan Amir Syarifuddin. Mereka menyampaikan ceramah tentang berbagai hal. Namun, bukannya mengajarkan propaganda Jepang, mereka menanamkan rasa nasionalisme, berstrategi, dan berdiskusi yang akhirnya akan membantu Indonesia lepas dari tangan penjajah. Setelah kemerdekaan, gedung ini kembali digunakan sebagai museum dan dinamakan Gedung Juang 45. Gedung ini sudah menjadi saksi bisu betapa gigihnya para pahlawan Indonesia berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat ini kita bisa melihat sekeliling kita dan melihat berbagai kisah juga peristiwa yang terjadi di masa lampau. Museum Perumusan Naskah Proklamasi berdiri megah di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Bangunan ini dulunya adalah kediaman Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang secara tidak langsung turut membuka jalan bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kami berada di Museum Proklamasi, tempat di mana proklamasi dirumuskan dan kita bisa lihat banyak hal tentang proklamasi di sini. Mari ikuti kita terus. Pada malam 16 Agustus 1945, beberapa jam sebelum kemerdekaan diproklamasikan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di tempat ini. Bersama mereka ada para pemuda dan Sayuti Melik yang bertugas mengetik naskah proklamasi.
Nah, di ruangan ini, para tokoh bangsa berdiskusi dan merumuskan kalimat-kalimat penting yang akhirnya akan dipakai Soekarno untuk naskah proklamasinya keesokan harinya. Bayangkan saja, suasana malam itu penuh ketegangan, tapi juga penuh harapan. Museum Proklamasi ini masih mempertahankan banyak benda asli, mulai dari meja perundingan, kursi, hingga mesin ketik tua yang digunakan Sayuti Melik untuk menyalin teks proklamasi. Ada juga foto-foto dokumentasi yang merekam momen-momen penting di malam itu. Jadi bagi yang berkunjung ke sini tidak hanya belajar sejarah, tapi juga merasakan atmosfer perjuangan para tokoh yang begitu kuat. Rasanya seperti ikut menyaksikan langsung detik-detik menuju kemerdekaan. Di sini ada tokoh Sayuti Melik sedang menyusun teks proklamasi. Setiap sudut museum menyimpan suatu kisah. Setiap benda yang dipamerkan bukan sekedar artefak, tapi itulah simbol semangat dan keberanian bangsa Indonesia. Jadi ini tempat bunkernya, tapi kita tidak berani masuk. Mohon maaf Pak Bayu. Mari kita jaga semangat itu untuk masa depan bangsa. Indonesia Emas, Generasi Emas 2040. Pada 17 Agustus tahun 1945, naskah proklamasi pertama dibacakan di depan halayak umum untuk pertama kalinya di teras rumah Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Rumahnya sendiri berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang kemudian berganti nama ke Jalan Proklamasi. Mereka memilih tempat tersebut untuk menghindari serangan mendadak dari Jepang. Setelah kemerdekaan, Soekarno menyuruh untuk rumahnya dirobohkan, yang kita sampai sekarang pun tidak tahu alasannya. Lalu di tempat yang sama dibuatlah monumen-monumen untuk memperingati hari kemerdekaan. Khususnya momen pembacaan teks proklamasi, tepat di tempat peristiwa tersebut terjadi. Jika kita dekati, terlihat ada 3 monumen di sini, yaitu Tugu Petir, lokasi persis naskah proklamasi dibacakan, Tugu 1 Tahun Republik Indonesia, dan Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Sebagai pelajar sekaligus generasi penerus bangsa, kita harus mengetahui dan menghargai perjuangan para pahlawan kita, yang bisa kita lakukan dengan belajar dan mengkaji sejarah, dan tentu saja mengunjungi situs-situs bersejarah ini.